Halo guys, kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Nah, sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, memproses data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Lim Rushamsi. Jadi menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Selanjutnya yang kedua menurut McLeod atau Persson, yaitu sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Selanjutnya yang ketiga menurut Ferry Indayuda. Jadi menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Yang keempat menurut Wahana Komputer. Menurut Wahana Komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Dan yang terakhir menurut M. Suyanto. Menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama ada manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat atau bisa disebut sebagai bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Dan yang terakhir, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerjasama dengan baik. Selanjutnya, adapun jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis-jenis sistem operasi yang dijalankan di komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah
Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, CentOS, Linux, Mint, WinXP Live CD, dan lainnya. Yang keempat, sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ACUS, Linux, JavaUS, dan Embedded Linux. Yang keempat, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya.